Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kembali berkumpul bersama-sama memohon berkah pada Allah. Semoga pertemuan ini membantu kita menyaksikan ayat-ayat Allah terbuka pada kita, tersingkap, dan saya dan Ustadz Alfi bisa menemani teman-teman bisa mengulik ya hakikat-hakikat di balik teks yang dibaca. Terlebih dahulu nanti akan dibacakan teks Arabnya dan insya Allah akan dibacakan penyingkapan yang terjadi pada Syekh Al-Akbar Ibn Arabi dari kitab Tafsir Sufi Syekh Al-Akbar. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, dan juga hormat kita pada Syekhul Akbar yang telah membagikan pengetahuannya pada kita. Silakan langsung saja Ustadz. Nanti saya akan bikin catatan dari apa yang saya dengarkan dari sajian Ustadz Andi. Silakan. Ya, baiklah. Terima kasih banyak Bang Damit dan terima kasih yang hadir. Lanjutkan bahasan tentang surah Al-Baqarah, masih di ayatnya, yaitu ayat ke alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Di ayat selanjutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ini masih satu kesinambungan mengenai tentang orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah. Ini kalau bahasa lainnya kayak semacam praktis untuk bagaimana orang mendapatkan hudan atau petunjuk. Di sini ada beberapa hal yang dijadikan spiritual praktis, atau biasa kita mungkin bisa menyebutnya juga dengan sadana. Kalau dalam tradisi Advaita kita sebut sadana. Nah, yang pertama yaitu yu'minuna bil ghaib. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita ketahui, bahwasanya yu'minuna bil ghaib itu terjemahannya menarik. Kalau setelah saya baca Bang, terjemahannya menarik karena Syekh Akbar itu menerjemahkannya bukan artinya kita beriman kepada sesuatu yang tidak kita lihat, tapi yang maksudnya adalah yu'minuna, beriman dengan gaib itu artinya dia melakukan sesuatu dengan hal yang gaib, tidak nampak. Jadi nanti dikatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah sesuatu perbuatan-perbuatan bil gaib. Bil gaib itu di sini artinya bukan beriman dengan kegoiban, tapi melakukan sesuatu dengan gaib. Jadi melakukan, kalau dalam tafsirannya artinya melakukan sesuatu dengan hati. Di sini ada penjelasan saya singkat karena menyinggung tentang keimanan. Jadi ini saya buat. Nah, iman atau beriman itu ada dua. Satu, iman taklid. Ya, iman taklid itu macam saya misalnya Bandame ngomong bahwa di Bintaro misalnya ada kebakaran. Nah, saya cuma ngikutin Bang Dame, jadi itu yang disebut dengan iman taklid. Hanya mengikuti apa yang dikatakan. Kemudian ada iman tahqiq, yaitu pencarian. Mencari tahu sendiri gitu. Inilah orang yang mau menjadi seorang salik, ya mencari sendiri. Ada dua hal, ada dengan akalnya, maka imannya berdasarkan argumentasi,
ada berdasarkan penyingkapan. Nah, orang orang yang mubtakun, orang yang ingin mendapatkan pengalaman yang paling tertinggi di sini dikatakan, yaitu setelah mendapatkan penyingkapan ada dua jenis penyingkapan, yaitu musyahadah. Nah, ini ainul yakin, dia sudah melihat realitas, disebut dengan aini. Ada yang disebut dengan haki, penyingkapan zat. Nah, inilah yang paling tertinggi sebenarnya. Setelah orang menyaksikan terpana dengan realitas, barulah datanglah dia menyaksikannya, disebut dengan ainul yakin. Tapi sudah sampai paling tingginya namanya hakul yakin. Nah, inilah sampai knowledge atau penyingkapan zat atau diri sejati. Penyingkapan zat kita dan seluruh zat, seluruh semesta. Dengan mengetahui ini, maka mengetahui semuanya. Orang-orang yang bertakwa butuh petunjuk untuk sampai kepada hakki ini. Nah, maka dia berada dalam iman yang tahqiqi, iman pencarian untuk sampai penyingkapan. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Cara yang pertama, beriman dengan gaib. Di sini dikatakan kalau dalam tafsirnya, artinya beriman dengan gaib itu melakukan amalan-amalan pensucian jiwa. Jadi yang dimaksud dengan gaib itu adalah melakukan amalan yang tidak nampak. Nah, tidak nampak artinya melakukan sebuah amalan yang mana itu di hati. Kemudian mendirikan sholat, nanti ada penjelasan. Kita lihat di kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jadi orang yang sudah tingkatan ini itu adalah bima goba anhum al imanu taklidi. Itu orang yang telah hilang dari mereka iman taklidi, atau iman yang mana itu berdasarkan kata orang. Jadi ayat ini menyinggung iman yang bukan lagi iman berdasarkan kata buku, kata orang, ataupun juga sudah hilang yang namanya pencarian yang bersifat ilmu. Jadi dia udah selesai beriman kata orang nih, terus udah selesai juga berdasarkan knowledge secara yang ada di pikiran, sudah mau naik, sudah naik. Jadi orang ini tuh sudah menuju, sudah perjalanan menuju tengah-tengah. Fa innal iman, sesungguhnya iman itu kismani, ada dua bagian. Iman saya tulis tadi, pertama taklidi, kedua tahqiqi. Satu kata orang, taklid, ya, ngikut aja. Satu tahqiqi, ya nyari sendiri gitu. Nah, kemudian di sini tahqiqi, kismani, yang pencarian itu dibagi dua. Istidlali, argumentasi, wakasbi, penyingkapan. Dan di sini dikatakan al-awwalu huwa iman al-musamma ilmu yakin. Kalau berdasarkan argumentasi disebut dengan ilmu yakin. Kalau asani yaitu kasbi, imma aini, yaitu baik itu aini, itu dikatakan wa musyahadatu al-musamma ainul yakin. Jika pencapaian spiritual seorang musyahadah, penyaksian. Imma hakki, baik itu ada yang kedua, yaitu penyingkapan yang bersifat yaitu asyhud asati, yaitu penyaksian zati, penyaksian zat yang disebut dengan hakul yakin. Nah, ini enggak ada lagi keraguan nih, rebapi. Nah, kata di sini, kata penafsir ini, kismani akhironi, dua jenis bagian terakhir, yaitu ainul yakin dengan hakul yakin, itu tidak masuk dalam tentang keimanan dengan bil ghaib. Ini katakan al imanu bil ghaib, iman dengan bil ghaib itu yastalzimu, melazimkan al amalal al qalbiyat, di perbuatan-perbuatan hati, allati, yang mana hiya tazkiyatu, itulah pensucian jiwa. Jadi amalan ini memang tidak bisa dilihat, atau keimanan ini bersifat sudah gaib. Kalau keimanan bersifat taklidi bisa dilihat, misalnya pergi ke masjid, masih bisa
masih bisa dipamerkan gitu. Kalau keimanan bersifat istidlali, argumentasi ya masih bisa dilihat. Oh, cerdas, mampu jelasin ini, mampu berargumentasi tentang segala hal, yaitu keimanan uh, ilmi. Kemudian tapi keimanan yang di dalam lagi yaitu iman bil ghaib, itulah bagaimana beriman di dalam hati. Itu dengan mensucikan hati. Ini katakan apa itu tazkiyah? Ya tathhirul qalbi, itu adalah mensucikan hati an maili, dari kecenderungan ila sa'adatil badaniyati al kharijiyah, itu mensucikan hati daripada cenderung kepada kebahagiaan yang bersifat badan, yang eksternal, dan juga asyagilati, yaitu menghindarkan hati daripada berkonsentrasi dan berkonsentrasi kepada sa'adatil baqiyati, kepada kebahagiaan yang di sini kemudian dibagilah kebahagiaan itu menjadi tiga. As-sa'adatu fa inna sa'adati salasun. Sesungguhnya kebahagiaan itu ada tiga: qalbiyah, hati, badaniyah, yaitu body, wa maholal badan, dan apa yang ada di badan, di sekitaran badan. Nah, kalau qalbiyah bagaimana kebahagiaan hati? Yaitu dengan ma'arif, dengan pengetahuan. Tentu ini kayaknya bukan pengetahuan yang bersifat di pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari kitab suci yang benar-benar jernih. Jadi kalau kita baca pengetahuan-pengetahuan yang ditulis oleh yang dari hati juga, seperti Quran, seperti perkataan orang-orang suci, ya pasti itu membuat hati lebih hidup. Nah, tapi kalau pengetahuan yang kita dapat tidak sumber dari hati, maka itu sulit untuk nyampe ke hati juga. Itulah kenapa Al-Quran itu sangat powerful, karena dia berasal dari hati Nabi. Wal hikam, dan juga hikmah-hikmah, wal kamalat, ilmiah, wal amaliyah. Itulah kebahagiaan hati, itu kesempurnaan pengetahuan dan amaliyah juga. Kemudian badaniyah, apakah kebahagiaan badan itu? Dikatakan iya sihah, itu kekuatan, wal kuwatu, dan juga kekuatan, walazzatul jasmaniyah, wasyahwatut tabi'iyatu, kesehatan jasmani dan syahwat, ya natural syahwat, itulah kebahagiaan. Adapun wa mahulal badan, yang di sekitaran badan, yaitu seperti amwal, harta, itu juga membawa kebahagiaan. Itu nggak bisa ditolak ya. Tapi di sini dikatakan dari Amirul Mukminin alaihi bin Abi Thalib, dikatakan, Allah, wahai sekalian, inna min ni'ami sa'atal mal, sesungguhnya bagian daripada kenikmatan itu adalah harta yang lapang, hartanya luas. Wa afdalu min sa'atil mali, tapi yang lebih utama daripada keluasan harta yaitu adalah sihatul jasadi, badan yang sehat. Ini benar nih. Wa taqwatul qalbi, dan hati yang kuat. Ini Bang Dame yang akan mengulas. Kemudian di sini dikatakan, itu tadi mengenai amalul yu'minuna bil ghaibi, yaitu amal hati. Jadi mereka beriman dengan ghaib, dengan hati. Jadi bukan berarti beriman percaya, tidak, tapi melakukan sebuah tindakan yang ada di hati. Karena itu nggak bisa dilihat. Makanya disebut ghaib. Makanya orang di sini nggak bisa lagi mengidentifikasi kita, apakah kita muslim atau alirannya apa, karena amalannya sudah. Kemudian apa maksud dari iqamatus shalah? Kan ayat selanjutnya wa yuqimunas sholata. Itu adalah taqurrahatil badaniyati. Nah, jadi kenapa mendirikan salat? Untuk meninggalkan kesantaian pada badan. Ini karena badan yang biasa terlalu dalam kategori galau, dalam kategori tidak terlalu santai, itu menyebabkan juga kondisi pikiran yang tidak baik. Dan wa it'abul halatil jasadiyah, dan juga bagaimana
membuat anggota tubuh itu lelah. Karena dengan kalau dalam konsep sekarang, bagaimana membuat pikiran tenang, yaitu dengan cara membuat badan sibuk dulu, baru pikiran menjadi tenang. Itu makna daripada iqamatus shalah. Kemudian ayat selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan wa mimma, dan di antara, itu makna wa mimma. Di makna wa mimma razaqnahum yunfiqun itu dari sebagian apa yang telah kami rezkikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan, mereka berikan kepada orang lain. Nah, di sini dikatakan liya'tadal qalbu tarkul fudulil maliyah, yaitu agar hati itu terbiasa meninggalkan sesuatu yang lebih, yang bersifat harta. Bil judi, dengan dermawan, sikap dermawan, wasoha, ya sama, wabazlil ma, dan juga mendermakan harta. Ini agar hati terbiasa meninggalkan hal yang tidak kudul, sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan tidak penting atau tidak terlalu menjadi kebutuhan. Itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian kita singkat, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Yaitu di sini dikatakan, yaitu imanul tahqiqi, yaitu keimanan yang berdasarkan pencarian yang mencakupi 3 bagian, yang mana itu melazimkan tentang amal al-qalbiyah, perbuatan hati, yang mana itu disebut dengan tahalliyah. Dalam konsep sufi ada tahalli dengan tajalli. Sudah masuk orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, artinya dia sudah sampai kepada posisi tahalliyah, atau posisi sampai kepada bagaimana berhias dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, di sini dikatakan dan di akhir, dan mereka itu meyakini bil akhirah, tentang akhir. Nah, jadi bukan akhirat ini maksudnya adalah hari kiamat atau hari kebangkitan, tapi bil akhirah artinya dia di sini dikatakan wa ahlul akhirati, mereka adalah orang-orang akhirat itu alladzina, orang-orang yang majawwazu, yaitu belum melampaui haddit tazkiyati, belum bersih, tapi mereka yakin bahwa ada hari akhir daripada perjalanan mereka. Jadi mereka meyakini bahwa ada hari akhir dari semua perjalanan ini. Walam yasilu ila tahliyah, mereka juga belum sampai kepada bagaimana sifat Tuhan terjelma pada diri mereka. Dan terakhir tentang ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini dikatakan bahwa mereka di sini adapun orang ahlullah itu orang-orang yang percaya kepada Allah, yaitu yang mengkumpulkan seluruh amal-amal yang tadi, seluruhnya ala hudan, seluruhnya mereka itu berada dalam petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Imma, Tuhan mereka dapat petunjuk, imma ilaih, dapat petunjuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma ila darihi, atau menuju surganya. Jadi ada 2. Jadi petunjuk kepada Allah atau dapat surga. Jadi orang yang muttaqun itu bisa 2 lahir ujungnya. 1 bisa menuju Allah,
dan satu bisa berakhir pada surga. Akan apa dengan meyakini tentang akhir dan juga beriman kepada apa yang ditemukan kepada Nabi, mereka lah ulaika, mereka itulah, itu adalah orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, min tazkiyah daripada pensucian jiwa, pensucian hati, dan juga watahliyah dari berhias dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah ala hudan, mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Tuhan mereka, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah hum muflihun, mereka itulah orang-orang yang ber, berhasil, atau mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini uh, sedikit pengantar diskusi kita dulu Bang mengenai tentang ayat-ayat ini. Nanti kita bisa ulas bareng-bareng atau kita diskusikan bersama-sama. Ya. Terima kasih Ustadz Alfi. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang hadir pada pembelajaran ini. Tadi saya mendengar uraian tentang goib itu baru nih bagi saya, Ustadz. Selama ini kan goib itu kita maknai beriman pada yang goib ya. Alladzina yu'minuna bil goib. Goib yang dimaknai secara umum kan hantu gitu-gitu loh itu. Siksa kubur gitu-gitu ya dan seterusnya. Ya. Tapi sekarang malah goib itu semacam action ya. Ya. Action kita, amalan hati malah teman-teman. Amalan hati. Saya ingin kasih pandangan ya, ketika orang itu melakukan ritual itu nampak secara lahiriah, itu keyakinan, keimanannya terhadap yang goib itu justru kurang dalam gitu kira-kira. Ya, dan ini sejalan dengan ilmu fisika ya, fisika kuantum. Dalam konteks fisika kuantum, nggak ada ini yang padat. Ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lihat batu dengan mata, kita menganggap itu padat. Sesuai bentuknya. Tapi begitu dipakai mikroskop elektronik gitu ya, itu ternyata di batu itu ada satu perputaran gitu, aktivitas tubuh Anja. Ada proton, elektron gitu ya. Nah, terus ditelusuri lagi sampai kepada atom-atom, neutron dan gitu-gitu, sampai kuak, sampai energi gitu. Ya. Nah, mereka yang sudah punya, ya tadi kan ada iman taklihi ya, apa? Iman istiladi, argumentasi. Iya, argumentasi intelektual itu ilmuwan lah itu. Para ilmuwan itu melihat pola-pola gitu. Kalau Kaspi kan penyingkapan, ya dia bisa aini kan, itu bukan melihat dengan mata, tapi kesaksian batin gitu. Nggak ada keraguan juga tuh. Kalau Kaspi penyingkapan hakul yakin, ya dia menyatu dengan zat gitu. Gitu ya. Jadi maksud saya begini teman-teman. Pada waktu kita membantu orang justru dengan hati, itu lebih powerful daripada kelihatan nampak membantu ada badan. Enggak begitu. Gitu ya. Karena apa yang dilakukan itu secara dari hati, disinilah ainul yakin sama hakul yakin,
karena kesaksian hati yang bersih, itu malah bisa abadi, malah nggak bisa dimusnahkan. Buku atau tafsir Ibnu Arabi ini, kenapa sampai sekarang itu masih kita baca, atau banyak dokter menyingkap kitab khusus Al-Hikam misalnya. Itu karena itu amalan hati kan gitu. Buku yang ditulis dengan hati gitu. Mungkin di zaman itu nggak ada yang ngerti orang. Tapi karena itu datang dari penyikapan hati, maka dia abadi gitu. Sama juga sekarang nih teman-teman, kita membantu orang tidak melibatkan hati. Berarti keyakinan kepada yang goib itu belum nyampe. Kita maunya amalan kita di apa ya, disebutkan gitu. Dipuja gitu. Ditulis di situ gitu kira-kira. Justru orang ya, itu saya penting banget tuh teman-teman. Jadi salah satu ukuran berallajina yu'minuna bil goib adalah dia selalu bertindak dari dimensi hati rohani di situ. Dan itu nyampe tuh doa gitu. Dan itu tidak lagi dipisahkan oleh ruang dan waktu, bahkan kematian gitu. Semoga teman-teman menangkap nih bagiannya ini. Makanya tadi kan diurai alladzina yu'minuna bil goib itu imannya tadi diurai secara sistematis. Ada iman taklik ya. Taklik itu ya yang nampak. Ini kalau selama ini kan taklik itu apa kata orang kan gitu. Ini malah justru penglihatan lahirnya juga taklik juga termasuk. Ya benar kan? Iya kan? Ya, Jadi kalau iman orang taklik itu sholatnya mesti dilihat orang gitu loh kira-kira. Ya kan? Hajinya mesti dilihat orang. Jadi kalau dari perspektif ini yang saya bilang baru nih buat saya, Ustadz Andi. ya, ya. Jadi mungkin ada orang itu tidak pergi secara lahiriah haji ke Mekah badannya, tapi dia haji dia apa? Hatinya itu malah Ka'bah gitu kan. Ya, ya. Kalau punya Ka'bah itu kan haji yang sebenarnya. Jadi ada makna taklik itu dogmatis yang selama ini saya suka paparkan, tapi malah di sini taklik itu orang berbuat imannya itu buktinya taklik. Dia Hmm. berbuat baik harus dilihat orang gitu, harus nampak lahiriah. Hmm. Ini kan kayak terbalik nih menurut saya tuh. Saya lagi berupaya nih biar teman-teman paham. Jadi orang-orang suci itu kan berbuat kebaikan nggak mau dilihat orang. Kenapa? Karena Tuhan lebih lebih apa ya, menghargai yang nggak ingin ditampilkan. Kenapa bisa dia beramal seperti itu? Karena imannya itu dia sudah nyampe pada yang goib itu lebih nyata gitu. Ini terbalik nih. Ya, Iya ya. nggak? Nangkap ya maksudnya. Makanya tadi saya kasih uraian fisika kuantum. Kalau pakai mata lahir ya kita menganggap yang nampak secara jasadi ini itu yang nyata gitu, itu yang real. Tapi bagi mereka yang ini masih argumentasi intelektual ya, mereka sudah melihat semua ini sebetulnya cause and effect gitu. Itu kira-kira. Jadi semakin orang itu berbuat baik, pingin ditunjukkan supaya dilihat orang, itu berarti keimanannya kepada yang goib belum sampai kepada ainul yakin sama hakul yakin, benar nggak? Ya, benar, benar, benar. Itu kira-kira. Aduh, ini apa ya? Ini justru karena dia sudah. Jadi ini sejalan dengan fisika kuantum, Ustadz Alpi. Kesadaran rohani lebih real daripada yang nampak. Kayak gini nih teman-teman. Kalau saya matikan laptop saya, maka yang nyata adalah layar, screen, iya nggak? Begitu saya nyalakan seperti Zoom seperti ini, ada gambar-gambar ya kan? Gambar Pardamian, Bang Dami, gambar Andi Alpi AM, dan Panca, dan seterusnya. Nah,
Kita menganggap gambar ini nyata, ya nggak? Apa iya? Bukan. Yang nyata itu tetap screen tadi. Cuma screen layar itu sudah tersembunyi dari penampilan gambar gitu loh. Jadi orang yang beriman pada yang goib adalah mereka yang senantiasa beramal dari hati dan menyaksikan itu yang real. Ah, itu kira-kira. Hmm. Jadi sholatnya itu pun bukan sholat yang nampak, meskipun tadi diurai kebahagiaan itu ada kebahagiaan kolbu, kebahagiaan pada tubuh dan sekitar tubuh. Kebahagiaan pada kolbu adalah makrifat kan, Ya, pengetahuan-pengetahuan ilahi. Kebahagiaan pada tubuh kuat dan sehat, iya dong, masuk akal. Kebahagiaan pada sekitar tubuh itu punya harta, punya mobil, punya rumah kan gitu. Ini yang enggak kira-kira, ya kan? Tapi ya, kebahagiaan yang paling puncak itu kebahagiaan hati. Tapi ini bukan kata-kata diskusi sehari-hari ya. Oh, bahagia itu mah di hati. Tapi badannya nggak sehat, nggak punya duit. Bukan begitu. Kebahagiaan sejati itu dari hati karena dia bisa mengundang harta sebanyak-banyaknya dengan hati itu, dengan kekuatan rohani. Kalau dia mau. Makanya kan wa aki apa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. ya, Gitu. nurut ya Bang ya. Iya, itu dahsyat ini. Ini kayak semacam penyingkapan, bagi saya itu penyingkapan baru juga nih. Karena selama ini orang kan menganggap yang lebih nyata itu yang badani kan. Nah ini dibalik. Yang nyata itu justru yang nggak badani gitu. Benar nggak? Benar, benar. Kayak saya membayangkan ada seorang wali Allah, dia ngelihat ada orang beramal lah, ada 10 orang. Yang satu, wah kelihatan, wah tulus, tampaknya gitu. Tapi ada satu orang, santai nggak tuh. Tapi itu yang justru yang diterima. Kenapa? Karena dia yang ikhlas. Jadi orang yang beriman pada yang goib adalah nggak ada apa ya, nggak ada kompromi dengan ikhlas. Justru kenapa orang itu berbuat ikhlas? Karena dia sudah menyaksikan yang goib itu begitu nyata gitu loh. Dalam konteks sehari-hari begitu, sahabat-sahabat. Jadi beriman pada yang goib kan selama ini sesuatu yang nggak bisa kita jangkau kan, atau unseen gitu ya. Ya, ya, Oh jauh sekarang banget malah gitu. terbalik. Beriman pada yang goib itu adalah mereka yang menyaksikan Tuhan lebih nyata dari alam, gitu. Roh lebih nyata dari badan, coba. Screen lebih nyata daripada gambar, coba. Benar nggak? Kalau Ya, kita ya. sekarang buktikan langsung, bisa nggak gambar ini ada tanpa ada layar? Justru pada saat, jadi alladzina yu'minuna bil goib adalah mereka yang beramal based on layar. Layar realita itu wujud kesadaran ilahi, hati. Di sini disebut kolbu. Nah, otomatis itu rezeki akan datang dan mereka meyakini akhirat karena udah lihat semua hasilnya. Bahkan kalau di sini Ustadz Andi, saya lihat orang yang mereka yakin akhirat itu mereka sudah lihat ujungnya. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin dipertajam, saya terus terang hari ini, sore ini dapat ini, dapat penyaksian ya, penyingkapan. Assalamualaikum, Bang Dame mau Ya, tanya ya. iya, iya, Ah, baca. bagaimana kebahagiaan yang termasuk golongan manusia pemuja waktu? Maksudnya bagaimana itu, Pak Ustadz pun Bang Dame? Alpi, coba Terima Alpi, coba kasih. Ustadz Alpi. Pemuja waktu gimana maksudnya? Korelasi antara kebahagiaan yang termasuk golongan manusia pemuja waktu itu terdapat di surat Al-Qasas 77. Ya itu
disebut ad-dahar ya. Jadi pada zaman itu cerita-cerita tentang orang masa lalu yang itu kajian teologi yang panjang sebenarnya tentang orang ad-dahar itu. Ayat berapa? Al-Qasas 77, Bang Damai. Terus, Adakah korelasi antara kebahagiaan yang termasuk golongan manusia pemuja waktu? tentu semua manusia merasakan kebahagiaan, tapi tadi di ayat ini di kajian kita dibagi bahwa ada kebahagiaan yang bersifat sementara dan ada yang bersifat yang tetap. Yang tetap itulah yang ada di hati. Di orang-orang kafir pun juga dalam Al-Quran, orang-orang musyrik dan orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan biarkanlah mereka bergembira dan bersenang-senang gitu. Tapi semua kegembiraan dan kesenangan itu lalunya nggak bisa lama gitu. Kalau apapun yang kita juga bahkan mengalami seperti itu. Jadi misalnya bahagia dengan sebuah ngumpul nongkrong, tapi nggak kebahagiaan itu nggak bisa bahagia atau nggak bisa lama loh. Dia nggak bisa bahagia yang itu kan ada di pikiran kalau nongkrong, tapi kalau bahagia yang ada di hati itu kebawa kemana-mana gitu. Nah, kebahagiaan-kebahagiaan yang diletakkan untuk orang-orang yang kafir atau orang apa dalam Al-Quran itu, itu juga kebahagiaan tapi dia nggak bisa lama, kebahagiaannya cepat hilang gitu. Jadi semua manusia dapat kebahagiaan tapi lama atau tidaknya itu tergantung tingkatan kualitas atau derajat kesucian hati yang dimiliki masing-masing. Begitu Bang dari saya. Iya, Bu Anca. Jadi mari kita periksa dalam pengalaman kita masing-masing, teman-teman. Ya, tadi kan Imam Ali bilang kebahagiaan itu juga berkaitan dengan kelapangan harta. Itu kan punya tabungan yang banyak dan seterusnya gitu. Karena memang itu dia bisa kita jangkau kan. Ya kalau ditagih utang kan keganggu juga. Gitu. Terus kebahagiaan pada tubuh itu sehat dan kuat gitu kan. Kalau sudah lemah itu kan juga terganggu. Tapi ada satu lagi kebahagiaan kolbu itu batin ya. Kolbu di situ langsung ke rohani. Itu pengetahuan ilahi gitu. Nah, kenapa dikatakan pengetahuan kolbu itu yang abadi? Karena saat badan tidak sehat pun kolbu bisa tenang. Badan sehat itu bisa diambil hikmah gitu. Dia bisa perbaiki diri. Dengan hati yang bersih, harta itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Gitu. Bayangkan ada orang hatinya tidak bersih, tidak sadar yang rohani, gak ada pengetahuan. Harta jadi beban, ngeluh melulu. Badannya sudah sehat, merasa kurang cantik aja. Iya kan? Bahkan hati pengetahuan ilahi itu bisa diwariskan gitu. Ya, makanya kita kalau membagi pengetahuan hati, kita ikut bahagia loh. Kita menyaksikan orang lain itu dapat pengetahuan hati, kita ikut bahagia dan gak ada habisnya. Kalau tabungan harta kan bisa habis. Badan juga ada batas, tapi pengetahuan, dah hati di situ, kebangan hati adalah penyingkapan. Rosok gitu. Ini diperiksa aja dalam kehidupan sehari. Dan kebahagiaan hati nggak terikat ruang dan waktu. Maksudnya apa? Momen manapun dia tetap bahagia. Terus di tempat manapun bisa bahagia. Bahkan di penjara bisa bahagia. Nah, kenapa dikaitkan dengan kebahagiaan? Karena ini berkaitan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman pada yang goib. Justru kalau kita sudah beriman pada yang goib, ya kaspi, ya kasaf, atau kita sudah menyaksikan yang goib itu justru bahagia kita itu permanen gitu. Jadi kalau boleh dikatakan dalam bentuk aktivitas sehari-hari, apapun yang dilakukan dari hati,
nggak ada ruginya gitu loh kira-kira. Bahagia buat kita, bahagia buat orang sekitar kita. Nah, kenapa orang itu bisa berbuat dari hati? Karena sudah beriman pada yang goib gitu. Makasih loh Ustadz Alfi. Karena ini jadi apa ya? Jadi humble. Orang itu rendah hati gitu. Dia berbuat kebaikan justru pingin dilihat orang. Imannya masih taklik gitu, gitu kira-kira. Harus dilihat orang baru berbuat baik kan gitu. Justru semakin tidak ada yang tahu siapapun, itu tanda keimanannya pada yang goib itu sudah aku yakin gitu. Kenapa orang yang berbuat kebaikan yang sudah beriman pada goib itu bisa seperti itu? Karena dia sudah menyaksikan Tuhan yang menggerakkan dia berbuat kebaikan. Itu Bu Anca ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang makna goibnya itu jadi lebih 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 bernas, lebih tajam, luas. Ya, silakan Ustadz Alpi ada lagi. Mbak Rodia mau bertanya. Ini dahsyat ini teman-teman. Nah, tadi juga sholat dimaknai sebagai ya untuk meninggalkan kesantaian pada badan gitu. Jadi kenapa badan sholat itu pakai badan? Itu bukan supaya kelihatan soleh, bukan. Itu karena badan kita ini butuh gerak memang. Kenapa ada waktu subuh, waktu zuhur? Karena badan kita itu butuh dibangunkan gitu supaya dia tidak. Coba kalau kita tidak mager istilahnya, nggak digerakin badan, itu jadi tidak bahagia pada tubuh kita. Kalau misalnya nih, ini satu ukuran juga nih Ustadz Albi. Kalau orang melakukan ritual sholat menggunakan badan malas-malasan, itu tandanya keimanannya kepada yang goib itu, ya iya kan? Jadi ingat ya, sholat ritual itu bukan supaya kelihatan soleh. Makanya kan dikaitkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata. Dia mendirikan sholat, bahkan melibatkan badan. Belum kata-kata yang ada di dalamnya gitu. Banyak maknanya. Kayak kalau kita nyebrang sedikit dengan tradisi yoga, orang yang sudah mendapatkan dalam lekukan-lekukan tekukan apa ya, pose-pose itu, dia menemukan taste of happiness gitu. Napasnya sampai begitu loh. Nah, karena selama ini, wah anaknya udah sholat ya, alhamdulillah, ya itu taklik masih itu, itu. Justru pada waktu kita ngelihat melalui gerakan sholat itu kita menyaksikan keseimbangan batin, keseimbangan badan, energinya nambah. Itu apa hubungannya alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang goib, dengan mendirikan sholat? Gitu. Gimana, Ustaz Alfi? Iya, bahwa Masuk ya? masuk banget Bang. Jadi nyambung ayatnya gitu. Jadi Iya. Urutannya ya? urutannya pas banget. Jadi orang yang melakukan sholat itu nggak boleh lupa tentang goib tadi. Jadi goib itu Iya. yang menjadi core, baru setelah itu mulai maju ke badan, memberikan rezeki, melaksanakan sholat kan itu kelihatan semua tuh. Tapi dia nggak boleh lupa yang core yang awal tadi bahwa bil goib itu yang Goibnya. Iya. Iya. Benar. kayaknya ayat ini tuh bagus banget ternyata kalau di dalamin ternyata Tuhan itu udah nyusun sesuai dengan itu apa dengan canggih banget ya susun. Bilang ke sini dulu baru ke sono. Jadi bil goib dulu nih baru kamu menampil dengan uh, berbagai macam penampilan tapi jangan lupa bil goib itulah yang hakiki. Dan kalau kita kaitkan Ustadz hubungan alladzina yu'minu bil ghaib, ini ada kaitan dengan zalikal kitab ya. Ah, iya, iya. Ya, yang kita bahas pertemuan Iya, yang lalu ya. iya, Sama Alif Lam Mim ya. iya.
Jadi ada benarnya kalau orang sudah tahu rahasia awal Al-Baqarah, kayaknya cara memahami Al-Quran udah tahu dia Ya kayaknya. udah. Makanya kayaknya ini udah kayak semacam gambaran umum untuk selanjutnya gitu. Wah, Alhamdulillah. Bisa ditampilin lagi tadi Iman Yang itu ma- yang mana Bang? PDF yang sketsa itu, biar dipoto Mbak Rodia itu, insya Allah nanti diresum bagus tuh sama Mbak Rodia. Ah, ini nih, iya kan? Oke, iya, iya, iya. Jadi orang yang mutakin itu yang sudah sampai pada iman tahkik ya, Ya, pencarian ya. pencarian. Jadi kalau kita dari kecil katanya beriman karena keturunan, belum pencarian itu ya. Atau Nah, pencarian beramal karena itu, pengen dilihat? Ah, belum juga. ah, belum. Iya, iya. Betul, betul, betul. Iya, iya. Dan kalau beramal karena pingin dilihat, itu kayak nggak dapat kebahagiaan itu Nggak, sebenarnya. nggak nyampe ke hati soalnya. Iya. Hmm. Iya, iya. Jadi orang ini, orang udah mutakun itu udah melampaui argumentasi dan berusaha mengalami, jadi ada pengalaman yang secara langsung yang ingin dilihat, yang ingin disaksikan. Iya. Penyingkapan itu berkaitan dengan pembersihan hati ya. Ya, Kalau argumentasi itu lebih ke logika ya, filosofi ya. Oke. Silakan Mbak Rodia ada. Assalamualaikum. Salam, silakan Mbak Rodia. Makanya kenapa harus bersaksi dulu ya Bang, syahadat dulu. Karena kan itu yang goib juga gitu loh. Baru Iya, yang seperti Andi bilang tadi, ke sini dulu baru ke sana. iya. Bener juga. Ya, itu aja sih terima kasih Andi. Makasih Bang. Alhamdulillah. Iya. Jadi benar itu teman-teman. Kenapa syahadat dulu baru sholat kalau dalam struktur rukun Islam? Melalui ayat ini juga alladzina yu'minuna bil ghaib itu kan berarti syahadatnya itu. ya, ya. Ya kan syahadatnya itu. Jadi teman-teman, syahadat itu bukan mengucapkan dua kalimat syahadatnya, bukan itu. Ya, bukan. Syahadat itu proses pencarian intelektual, penyingkapan gitu ya. Kalau syahadat yang mengucap itu taklid. Itu apa ya bahasanya ya, saya lagi milih kata-kata yang itu nggak keren lah gitu kira-kira. Jadi karena tidak ada perjuangannya dia itu. Ya, ya. Mm-mm. Dan Kesaksian kenapa? dan ini yang taklid itu yang mostly atau kebanyakan dipakai orang karena kan sebenarnya yang mau dilihat di sini kenapa mau ada penyingkapan itu karena mau lihat perjuangan gitu. Ada nggak berjuangnya dalam eh, kayak orang mau jatuh cinta mau nggak berjuang gitu dengan mendapatkan kembali kembali ke pembagian sebelumnya bang ya ada pecinta gitu Iya. yang muhib ya mau nggak berjuang untuk walaupun nggak dicintai tapi mau nggak berjuang gitu. Baru dia senyum itu ya, sabar sampai akhir gitu ya. Bu Asti ada Bu Asti? Ya Bang, menyimak Ada dulu yang aja mau Bang. menyimak ya, menyimak. Saran saya teman-teman ditonton YouTube sebelumnya ya. Insya Allah yang kedua akan diupload. Karena ini gayanya Ustadz Alpi ini kita baca teksnya soalnya ya. Jadi emang yang mencari nih yang di sini nih. Ya benar-benar sekali kita dapat singkapannya tadi kayak Mbak Rodia. Aduh itulah rezeki itu. Itu rezeki. Karena itu tidak bisa hilang lagi. Itu bahagia kita itu bisa dipakai di mana. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman? Bu Anca, cukup?
Kak Silmi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Em, Apa ya Bang? Em, Kalau aku ngerasanya gini, jadi kalau aku dari kecil itu aku punya pertanyaan, kenapa di antara seluruh alam semesta ini yang sangat luas itu manusia ditaruh di bumi gitu kan? Cuma waktu aku kecil, jawabanku adalah, oh mungkin karena ada air gitu kan. Tapi kenapa air ditaruh di bumi gitu kan? Apakah karena ada manusia ditaruh di bumi gitu kan? Berarti manusia itu very special kan? Cuma seiring pencarian itu kemudian eh, lama sih sampai puluhan tahun gitu. Terus akhirnya menemukan sedikit-sedikit gitu bahwa termasuk belajar dari Bang Dame soal eh, I am gitu kan. Terus oh ternyata nyambung semua ya gitu kan. Jadi ketika ngelihat bahwa dia itu menciptakan semuanya dengan perfect gitu, apalagi kalau kita lihat dari surat-surat pendek, terus Al-Baqarah ini ya mau ngapain juga kadang-kadang emang sih ada proses yang harus ngilangin sombong dulu, harus ngilangin sok tahu dulu, harus ngilangin emosian dulu gitu kan, banyak yang prosesnya tuh dikit sedikit harus PR-nya kerjain gitu. Aku ngerasanya begitu sih. Jadi kemudian emang nggak bisa gitu yang sholat cuma kayak olahraga gitu udah nggak bisa gitu karena kita ngeliat gitu bahwa semuanya tuh terhubung. Kita nggak bisa lari dari itu gitu kan. Jadinya eh, ya takjub gitu. Takjub aja deh bahwa semuanya terhubung gitu. Kira-kira gitu Bang Dami. Terima kasih Ustadz Andi, Bang Dami. Ya, silakan Ustaz Alfi mau ditanggapi. Eh, bahkan eh, saya nanggapin dikit, bahkan saya menanggapi bahwa semua itu sempurna. Cerita bahwa saya sama Bang Dami sering ngobrol bahwa kok kita bisa kenal ya Bang. Saya ini orang jauh banget dari Sulawesi, Satu dari Batak. Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Di kemudian rumah saya itu di tengah kebun, jauh dari desa. Tapi waktu selalu ada urutan waktu di mana kita bertemu dengan sempurna, dengan pas dengan orang-orang di kehidupan ini. Nggak pernah ada yang sia-sia kalau bagi orang yang menggunakan apa kalau sering Bang Dami tadi sampaikan dengan hatinya gitu, dia akan mengambil hikmah di Ya. eh, siapapun yang hari ini kita bertemu. Kalau dengan hati ya ada hikmah yang kita ambil. Kalau dengan pikiran ya kita akan mengambil hal-hal yang mungkin negatif apapun itu dalam kehidupan. Untung rugi. Nah, ada untung dan ruginya. Tapi kalau dengan hati itu yang berkesan banget itu saya sama Bang Dami selalu paling sering bertanya, kok kita bisa kenal ya? Padahal hubungan darah sama sekali nggak ada. Hubungan ya tiba-tiba aja ketemu 2019 kalau nggak salah 2018 intens setelah itu bertemu jadi lama ternyata kita nyambung gitu dan beberapa teman-teman yang lain itu nggak tanpa ada kesengajaan gitu. Jadi semua dan perfect banget gitu. Jadi pertemuannya udah perfect banget. Tapi itu bagi kalau kita mau menerima humble, tidak humble terhadap apa yang kita alami gitu. Itu Bang dari saya. Terima kasih. Itu salah satu bentuk
keimanan, kesaksian terhadap yang goib, yang juga bikin kita takjub, teman-teman. Kita sampai di pemahaman ini, pengetahuan ini. Bahkan mungkin ada cobaan-cobaan yang terjadi, tapi kita tetap setia dengan kolbu hati kita. Itu yang saya suka bilang di beberapa pertemuan, orang yang hidup dengan hatinya memang agak langka zaman sekarang, tapi tidak usah khawatir, teman-teman. Mereka yang tulus mencari, ya kita kadang kan juga ada jebakan-jebakan di pikiran kita, penilaian buruk tadi Silmi bilang sombong, tapi ternyata kan akan ketemu gitu. Dan itu adalah salah satu pengetahuan yang goib, menakjubkan gitu. Dan kalau dari sisi actionnya, berbuat dari hati, maka ada yang memuji followernya sedikit, nggak, biarin aja gitu, nggak usah pusing dengan itu. Ya kan, saya sama Ustadz Andi Alfi bilang nih, Ustadz, kita bikin ini, nanti kita berdua aja nggak apa-apa, tapi kalau ada yang ikut biarin aja kan gitu, yang penting kan kita upload di YouTube gitu. Malah sebetulnya kita berdua pinginnya dikit gitu loh, awal-awal 50 orang gitu, ada berapa gitu ya. Ya tapi akhirnya yang bertanya baru dia baca gitu segala. Karena memang dari awal settingan kita itu, karena kita berdua aja baca kitab begini, ini tafsirnya Ibnu Arabi loh teman-teman. Ibu mau cari di pesantren di mana belajar ini? Ya, kalau kita dengerin misalnya taklim-taklim uraian begitu kan kita udah banyak banget gitu loh. Dan kita tidak terpikir untuk kayak apa ya, bagus-bagusin gitu, kayak bikin entertain, enggak begitu. Nggak tahu juga nih apa ya, nanti dituntun Tuhan mau kemana nih ya. Hanya saya sama Ustadz Andi belajar bahasa Arab bagus, sastra Arab, saya juga belajar tasawuf, filosofinya juga. Al-Quran ini indah banget, kenapa ya nggak kita coba bagi gitu, sekalian belajar juga gitu. Dikirim Tuhan, baru dia yang suka meresumkan. Alhamdulillah ya, baru dia ya. Itu. Makasih banyak beneran. Sehingga banyak orang yang juga bisa tersentuh hatinya. Terima kasih teman-teman. Kalau sudah tidak ada, kita niatnya cukup 1 jam saja. Nanti kalau kebanyakan kan bosan gitu. Tapi istiqomah aja dulu ya, belajar bersama. Untung ada Zoom gitu ya. Saya kira cukup dulu teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dan ini insya Allah akan kita upload di YouTube kalau mau dilihat lagi. Karena ini nggak bisa sekali lewat. Mesti diulang-ulang. Ya. Terima kasih.